Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, dan senantiasa kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya atas nama Juswanda dari kelas PAI 5B akan menyampaikan presentasi yang berjudul Implikasi Perkembangan Jiwa dalam Pendidikan Islam. Sebelum kita masuk, makalah ini tentang ilmu jiwa perkembangan. Sebelum kita masuk pembahasan, saya akan sedikit menceritakan atau memaparkan materi, yakni latar belakang masalahnya. Yakni manusia menurut perspektif Islam dilahirkan dengan fitrah atau kecenderungan, bawaan untuk mengenal Tuhan, kebaikan dan akhlak mulia. Namun fitrah perlu dipelihara, diarahkan dan dibentuk oleh pendidikan yang sadar terhadap perkembangan jiwa, kognitif, efektif, sosial, moral, spiritual pada tiap tahap manusia. Jiwa pendidikan tidak memperhatikan tahap perkembangan dan kondisi jiwa peserta didik, maka target pembentukan akhlak dan tujuan pendidikan Islam, kebahagiaan dunia dan akhiratnya, sulit tercapai. Penelitian kontemporer menegaskan pentingnya model pendidikan yang menggabungkan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, keteladanan pendidik, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif sebagai faktor kunci pembentukan karakter dan kesehatan spiritual. Nah, kita lanjut ke bagian 2, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana implikasi perkembangan jiwa dalam pendidikan Islam? Apa itu pendidikan berbasis fitrah? Apa itu pendidikan sesuai tahap perkembangan? Pentingnya keteladanan dan lingkungan. Apa itu pembinaan akhlak dan tazkiyatun nafs? Yang keenam, pentingnya orientasi dunia dan akhirat. Sebelum kita masuk lagi ke pembahasan, ada tujuan penulisan, yakni menjelaskan konsep perkembangan jiwa dalam perspektif Islam, menguraikan implikasi perkembangan jiwa terhadap pendidikan Islam. Untuk mengetahui poin-poin pendidikan berbasis fitrah, pendidikan sesuai tahap perkembangan, keteladanan dan lingkungan, pembinaan dan akhlak, serta pentingnya orientasi dunia dan akhirat. Nah, kita lanjut poin keempat, yakni kita akan masuk ke pembahasannya, yakni implikasi perkembangan jiwa dalam pendidikan Islam. Implikasi perkembangan jiwa dalam pendidikan Islam mengandung arti bahwa setiap proses pendidikan harus memperhatikan dinamika pertumbuhan aspek psikis manusia. Secara bahasa, implikasi berarti akibat atau konsekuensi yang timbul dari suatu konsep atau teori terhadap praktik tertentu. Dalam konteks pendidikan Islam, implikasi ini merujuk pada bagaimana pemahaman tentang perkembangan jiwa memengaruhi metode, strategi, dan tujuan pendidikan. Dengan memahami implikasi ini, perkembangan jiwa pendidikan Islam akan mampu menghasilkan sistem pembelajaran yang integral. Proses tarbiyah tidak hanya mengajarkan ilmu agama secara kognitif,
tapi juga menanamkan akhlak mulia, penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, serta keseimbangan orientasi dunia dan akhirat. Nah, ilmu jiwa perkembangan langsung kita masuk ke dua, yakni pendidikan berbasis fitrah. Pendidikan berbasis fitrah bukan hanya sekedar teori, tetapi telah banyak diterapkan dalam konteks nyata dalam pendidikan anak usia dini hingga dewasa di pesantren. Misalnya pendidikan karakter Islami anak usia dini berbasis fitrah di Taman Kanak-kanak oleh Sapitri Rosyadi Darrahman 2022 menunjukkan bahwa melalui pembelajaran sentrah dan tematik aspek fitrah, potensi bawaan, rasa ingin tahu, kepekaan moral bisa dikembangkan melalui permainan, kreasi, dan pengalaman langsung. Lebih lanjut, pola pengasuhan berbasis fitrah di pesantren oleh Fathur Rahman Hidayat dan Ali 2022 mendeskripsikan bagaimana pola asuh yang memperhatikan pembatasan, pengendalian diri, dan kemandirian santri dapat memperkuat disiplin mental dan adab. Pola ini menunjukkan bahwa fitrah dapat diarahkan melalui struktur pengasuhan dan pembiasaan yang konsisten. Adapun ayat yang menyebutkan tentang fitrah, yaitu prinsip ini memiliki landasan kuat karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui tahapan penciptaan dan perkembangan yang jelas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Nuh ayat 14. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa qad khalaqakum atwara. Dan sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu melalui beberapa tahapan. Nah, terkait tadi itu mengenai pendidikan berbasis fitrah. Next, kita lanjut. Pembahasan ketiga, pendidikan sesuai tahap perkembangan. Pendidikan sesuai tahap perkembangan adalah prinsip penting agar pendidikan jiwa tidak terburu-buru atau terlalu abstrak bagi peserta didik. Contohnya, dalam pendidikan sesuai tahap perkembangan suatu proses pendidikan yang menyesuaikan metode, strategi, serta materi pembelajaran dan fase pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif, emosional, sosial maupun spiritual. Konsep ini menekankan bahwa setiap anak memiliki karakteristik perkembangan yang khas pada usia tertentu, sehingga pola pengajaran tidak bisa disamaratakan. Dalam perspektif Islam, pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan sejatinya berangkat dari prinsip tadarruj bertahap, yaitu pembinaan yang dilakukan secara perlahan dan menyesuaikan kemampuan anak. Rasulullah SAW pun memberikan teladan dalam mendidik para sahabat dengan memperhatikan kesiapan mental, usia, serta kapasitas intelektual mereka. Sudah tadi saya bacakan ayat yang berhubungan dengan fitrah. Nah, kita lanjut. Poin kelima. Pentingnya keteladanan dan lingkungan. Keteladanan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-uswah al-hasanah yang berarti contoh yang baik. Sesungguhnya secara terminologis, keteladanan dalam pendidikan Islam adalah metode pembelajaran dengan memberikan contoh nyata. Contoh nyata melalui perilaku, sikap, dan tindakan yang lebih mudah belajar melalui observasi dan peniruan daripada sekedar teori.
Oleh sebab itu, guru, orang tua, dan pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat menjadi model pembelajaran akhlak. Lingkungan dalam konteks pendidikan merupakan segala sesuatu di sekitar individu yang dapat mempengaruhi proses belajar dan pembentukan karakter peserta didik. Lingkungan tidak hanya terbatas pada ruang kelas atau sekolah, tetapi juga mencakup keluarga, masyarakat pada umumnya, budaya, bahkan media digital. Pendidikan Islam menempatkan lingkungan sebagai faktor eksternal penting yang dapat memperkuat atau melemahkan perkembangan spiritual, moral, dan intelektual peserta didik. Dengan demikian lingkungan yang baik akan Dengan demikian, pendidikan atau lingkungan yang baik akan mendorong tumbuhnya akhlak mulia, sedangkan lingkungan yang buruk dapat mengarahkan ke perilaku menyimpang. Pentingnya keteladanan dan lingkungan. Saya akan membacakan ayat yang berhubungan dengan pentingnya keteladanan dan lingkungan. Dalam sabda Rasulullah SAW, yakni berbunyi, innama buayyitu liutimman solihi al-ahlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad nomor 8595. Hadis ini menunjukkan bahwa inti pendidikan Nabi adalah melalui keteladanan akhlak, bukan sekadar ucapan pribadi. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, yaitu pembinaan akhlak dan tazkiyatun nafs. Pembinaan akhlak merupakan sistematis. Mengapa demikian? Karena berkesinambungan dan dalam membentuk karakter seorang muslim agar sesuai dengan ajaran Islam. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab huluk yang berarti budi pekerti, perangai atau kebiasaan. Dalam perspektif pendidikan Islam, akhlak bukan hanya sekedar perilaku lahiriah, melainkan juga cerminan kesucian hati dari jiwa seseorang. Oleh karena itu, pembinaan akhlak bukan hanya diarahkan pada perubahan perilaku eksternal, tapi juga pada pembentukan kesadaran batiniah yang mendalam. Seorang muslim yang berakhlak baik adalah dia yang mampu menjaga hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Adapun tazkiyatun nafs secara bahasa berarti penyucian jiwa. Kata tazkiyah berasal dari akar kata zakah yang bermakna suci, tumbuh, dan berkembang. Dalam terminologi Islam, tazkiyatun nafs merujuk pada upaya menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercelah mazmumah seperti sombong, iri, dengki, ria, dan hasad, serta menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji mahmudah seperti ikhlas, sabar, tawakal, dan melainkan juga potensi kebaikan agar jiwa berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hubungan antara pembina akhlak dan tazkiyatun nafs sangat erat. Akhlak yang baik lahir dari jiwa yang suci, sedangkan jiwa yang kotor akan melahirkan perilaku yang buruk. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yakni yang terakhir, orientasi dunia dan akhirat. Secara bahasa, kata orientasi berasal dari bahasa Latin
yang berarti arah atau tujuan. Dalam bahasa Arab, orientasi dapat diartikan dengan istilah tawajjuh atau gayah yang merujuk pada arah, tujuan, dan sasaran yang hendak dicapai. Sementara itu, kata dunia dalam bahasa Arab berasal dari akar kata dana yatnu dunu yang berarti dekat. Dunia disebut demikian karena kedekatannya dengan manusia dan sifatnya yang sementara. Sedangkan kata akhirat berasal dari kata akhir yang berarti terakhir, atau sesuatu yang datang di kemudian hari, yakni kehidupan setelah kematian yang bersifat kekal dan abadi selamanya. Dengan demikian, orientasi dunia dan akhirat dalam arti kebahasaan merujuk pada arah dan tujuan kehidupan yang tidak hanya berhenti pada kehidupan dunia yang fana, tetapi juga mengarah pada kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Secara istilah, orientasi dunia dan akhirat dalam pendidikan Islam adalah arah, sasaran, serta tujuan dari proses pendidikan yang menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dengan kebutuhan akhirat, dengan persiapan untuk kehidupan ukhrawi. Pendidikan Islam tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh kesuksesan, materi, jabatan, dan popularitas di dunia. Tapi lebih dari itu, pendidikan harus mengantarkan peserta didik untuk memahami makna hidup, melaksanakan perintah Allah, dan menjadikan semua pencapaian dunia sebagai bekal menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, orientasi dunia dan akhirat menekankan keterpaduan antara al-ma'isyah, kehidupan dunia, dan al-ma'ad, tujuan kembali kepada Allah di akhirat kelak. Itulah tadi sebuah presentasi terkait dengan implikasi perkembangan jiwa dalam pendidikan Islam. Poin-poinnya sudah saya sebutkan dan saya akan membacakan atau mengulaskan materi atau kesimpulan tadi, yakni perkembangan jiwa manusia adalah aspek fundamental yang tidak boleh diabaikan dalam proses pendidikan Islam. Pemahaman terhadap jiwa, nafs, qalb, dan ruh menjadi dasar dalam merancang kurikulum, metode pembelajaran, serta evaluasi pendidikan. Konsep fitrah menunjukkan bahwa setiap manusia lahir dengan potensi bawaan yang suci. Pendidikan berfungsi menjaga kesucian itu, serta mengembangkannya agar tidak terpengaruh oleh faktor negatif dari lingkungannya. Pendidikan yang sesuai tahap perkembangan yang akan lebih efektif karena setiap fase kehidupan memiliki kebutuhan jiwa yang berbeda. Konsep ini sejalan dengan teori psikologi perkembangan barat seperti Piaget dan Erikson, tapi dalam Islam dilandasi dengan nilai ketauhidan dan orientasi duniawi. Pembinaan akhlak dan proses tazkiyatun nafs menjadi inti pendidikan Islam. Orientasi dunia dan akhirat harus menjadi pedoman utama bagi peserta didik dan di kemudian hari. Inilah